Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri Irham Safi'i, Zainal Mutakin, Zainal Habib Gunawan, dan Mahdina Asun yang akan mempresentasikan pengaruh pestisida pada manusia. Toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan adalah suatu studi yang mempelajari efek dari bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungan. Pengertian pestisida. Pestisida merupakan golongan bahan kimia yang umumnya digunakan untuk membasmi hama dan gulma atau tanaman pengganggu. Pestisida berasal dari kata pes yang berarti hama dan sida yang berasal dari kata kaido berarti pembunuh. Pestisida dapat diartikan secara sederhana sebagai pembunuh hama. Pestisida digunakan di berbagai bidang atau kegiatan, mulai dari rumah tangga, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Di samping manfaatnya, pestisida juga berpotensi juga meracuni dan membasmi makhluk hidup lainnya, termasuk tanaman dan serangga yang berguna, binatang, serta manusia. Hal ini dikarenakan kebanyakan bahan aktif dalam pestisida tidak memiliki efek toksisitas yang spesifik, sehingga mempengaruhi baik organisme target, non-target, manusia maupun lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan. Metode pengaplikasian pestisida: menyemprot atau spraying. Penyemprotan adalah penyemprotan pestisida yang paling banyak dipakai oleh para penyemprot. Yang kedua, pengasapan adalah penyemprotan pestisida dengan volume ultra rendah dengan menggunakan ukuran droplet yang sangat halus. Yang ketiga, penghembusan adalah aplikasi produk pestisida yang diformulasi sebagai tepung hembus dengan menggunakan alat penghembus. Yang keempat, penaburan pestisida butiran atau granul distribution. Broadcasting adalah penaburan pestisida butiran yang merupakan khas untuk mengaplikasikan pestisida berbentuk butiran. Lanjutan, fumigasi. Fumigation adalah aplikasi pestisida fumigen, baik berbentuk padat, cair maupun gas dalam ruangan tertutup. Injeksi adalah penggunaan pestisida dengan cara dimasukkan ke dalam batang tanaman, baik dengan alat khusus maupun dengan member batang tanaman tersebut. Pestisida yang diinjeksikan diharapkan akan tersebar ke seluruh bagian tanaman melalui aliran cairan tanaman sehingga OPT sasaran akan terkendali. Penyiraman adalah penggunaan pestisida dengan cara dituangkan di sekitar akar tanaman untuk mengendalikan hama atau penyakit di daerah perakaran atau dituangkan pada sarang semut. Masukkan pestisida dalam tubuh. Kontaminasi melalui kulit, dermal contamination.
Pestisida yang menempel di permukaan kulit biasanya meresap masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan keracunan. Kejadian kontaminasi lewat kulit merupakan kontaminasi yang paling sering terjadi, meskipun tidak seluruhnya berakhir dengan keracunan akut. Lebih dari 90% kasus keracunan di seluruh dunia disebabkan oleh kontaminasi lewat kulit. Terhisap masuk ke dalam saluran pernafasan inhalation, keracunan pestisida karena partikel pestisida terhisap lewat hidung merupakan yang terbanyak kedua sesudah kontaminasi kulit. Gas dan partikel semprotan yang sangat halus, misalnya kabut asap dan fogging, dapat masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan partikel yang lebih besar akan menempel di selaput lendir hidung atau di kerongkongan. Masuk ke dalam saluran pencernaan makanan melalui mulut oral. Peristiwa keracunan lewat mulut sebenarnya tidak sering terjadi dibandingkan dengan kontaminasi kulit. Selanjutnya adalah keracunan lewat mulut dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kasus bunuh diri yang dilakukan secara kesengajaan. Lalu makan, minum, dan merokok ketika bekerja dengan pestisida. Menyeka keringat di wajah dengan tangan, lengan baju, atau sarung tangan yang terkontaminasi pestisida. Lalu drive atau butiran halus pestisida terbawa angin dan masuk ke dalam mulut. Yang selanjutnya, meniup kepala penyembur atau nozzle yang tersumbat dengan mulut. Pembersihan nozzle dilakukan dengan bantuan pipa yang kecil. Lalu makanan dan minuman terkontaminasi pestisida, misalnya diangkut atau disimpan dekat pestisida yang bocor, atau disimpan dalam wadah bekas atau kemasan pestisida. Yang terakhir adalah kecelakaan khusus, misalnya pestisida disimpan dalam bekas wadah makanan atau disimpan tanpa label sehingga terjadi salah ambil. Lalu keracunan pestisida adalah masuknya bahan-bahan kimia ke dalam tubuh manusia melalui kontak langsung, inhalasi, ingesti, dan absorpsi sehingga menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Keracunan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah keracunan akut ringan yang menimbulkan pusing, sakit kepala, iritasi kulit ringan, dan badan terasa sakit dan diare. Yang kedua adalah keracunan akut berat yang menimbulkan gejala mual, menggigil, kejang perut, sulit bernafas, keluar air liur, dan pupil mata mengecil hingga denyut nadi meningkat, bahkan pingsan. Yang ketiga adalah keracunan kronis, lebih sulit dideteksi karena tidak segera terasa dan menimbulkan gangguan kesehatan. Beberapa gangguan kesehatan yang sering dihubungkan dengan penggunaan pestisida diantaranya adalah iritasi mata dan kulit, kanker, keguguran, cacat pada bayi, serta gangguan saraf, hati, ginjal, dan pernafasan. Selanjutnya yaitu efek paparan pestisida. Semua pestisida mempunyai bahaya potensial terhadap kesehatan. Ada 2 tipe keracunan, yaitu keracunan langsung atau yang disebut dengan akut, dan keracunan jangka panjang atau yang disebut dengan kronis. Yang pertama, efek akut terjadi bila efek-efek keracunan pestisida dirasakan secara langsung. Beberapa gejalanya yaitu sakit kepala, mual, sakit dada, muntah-muntah, kudis, sakit otot,
keringat berlebih, diare, sulit bernafas, dan pandangan kabur. Efek akut pun dibagi menjadi dua efek, yaitu efek lokal dan efek sistemik. Efek lokal yaitu efek yang terjadi seperti iritasi pada kulit, lalu kemerahan dan gatal-gatal di mata, hidung, tenggorokan, lalu mata berair, dan gejala dari efek sistemik yaitu muncul bila pestisida masuk ke dalam tubuh manusia dan mempengaruhi sistem dalam tubuh. Selanjutnya yaitu efek kronis. Efek kronis terjadi bila efek-efek keracunan membutuhkan waktu untuk muncul atau berkembang. Efek kronis pun dapat dibagi dalam beberapa sistem, antara lain sistem saraf, hati, sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan sistem keseimbangan hormon. Sistem saraf banyak pestisida yang digunakan di bidang pertanian yang sangat berbahaya bagi otak dan saraf. Bahan kimia yang berbahaya pada sistem saraf disebut neurotoksin. Penyakit pada otak yang disebabkan oleh pestisida antara lain masalah ingatan yang gawat, sulit berkonsentrasi, perubahan kepribadian, kelumpuhan, kehilangan kesadaran, dan koma. Selanjutnya, hati. Karena hati adalah organ tubuh yang berfungsi menetralkan bahan-bahan kimia beracun, maka hati itu sendiri sering kali rusak oleh pestisida. Hal ini dapat menyebabkan penyakit hepatitis. Untuk sistem pencernaan, gejala umumnya yaitu muntah-muntah, sakit perut, dan diare. Dan sistem kekebalan tubuh ini adalah reaksi alergi dari dalam tubuh yang diakibatkan oleh terganggunya sistem kekebalan tubuh manusia. Beberapa jenis pestisida dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk menahan atau melawan infeksi. Ini berarti tubuh kita menjadi lebih mudah terkena infeksi, atau jika telah terjadi infeksi, penyakit ini menjadi lebih serius dan makin sulit untuk disembuhkan. Dan yang terakhir, keseimbangan hormon. Hormon adalah bahan kimia yang diproduksi oleh organ-organ seperti otak, tiroid, paratiroid, ginjal, adrenalin, testis, dan ovarium untuk mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang penting. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keracunan pestisida. Yang pertama ada faktor internal, yaitu usia. Seseorang dengan bertambah usia, maka kadar rata-rata kolinesterase dalam darah akan semakin rendah sehingga akan mempermudah terjadinya keracunan pestisida. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki lebih rendah dibandingkan jenis kelamin perempuan karena pada perempuan lebih banyak kandungan enzim kolinesterase. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, diharapkan pengetahuan tentang pestisida dan bahayanya juga lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Yang keempat, pengetahuan. Melakukan tindakan secara tepat sesuai aturan kesehatan sehingga resiko terjadinya keracunan pestisida dapat dicegah atau dikurangi. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, pencampuran dosis.
Semua jenis pestisida adalah racun. Dosis semakin besar, semakin mempermudah terjadinya keracunan pada penyemprotan pestisida. Yang kedua, suhu lingkungan. Suhu lingkungan berkaitan dengan waktu penyemprotan pestisida. Saat matahari semakin terik, maka semakin panas, lalu dapat mempengaruhi efek pestisida melalui mekanisme penyerapan melalui kulit penyemprot. Yang ketiga, waktu penyemprotan. Perlu diperhatikan dalam melakukan penyemprotan pestisida, yaitu berkaitan dengan suhu lingkungan yang dapat menyebabkan keluarnya keringat lebih banyak, terutama pada siang hari. Sehingga pada saat penyemprotan semakin siang akan mudah terjadi keracunan pestisida, terutama penyerapan melalui kulit. Yang keempat, ada frekuensi penyemprotan. Semakin sering melakukan penyemprotan, maka semakin tinggi pula resiko keracunan. Maka disarankan untuk melakukan penyemprotan tidak lebih dari 2 kali seminggu. Yang kelima, lama penyemprotan. Penyemprotan sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan memperhatikan lama penyemprotan adalah maksimal 3-4 jam per hari, dan setiap minggu harus dilakukan pengujian kesehatan. Yang keenam, tindakan penyemprotan terhadap arah angin. Penyemprotan dilakukan searah dengan arah angin karena apabila penyemprotan melawan arah angin, penyemprot akan lebih banyak terpapar saat menyemprot. Yang ketujuh, pemakaian alat pelindung diri. Penggunaan alat pelindung diri pada pekerja waktu menyemprot sangat penting untuk menghindari kontak langsung dengan pestisida. Selanjutnya, pertolongan pertama pada keracunan pestisida. Ada 2 prinsip utama untuk memberikan pertolongan pertama pada korban kasus keracunan. Yang pertama, putuskan segera hubungan dengan produk penyebab keracunan agar kontaminasi tidak terus berlangsung. Yang kedua, dapatkan segera pertolongan medis dari dokter atau paramedik baik di puskesmas, rumah sakit, maupun praktik dokter. Kesimpulannya, pestisida adalah bahan kimia yang penggunaannya dekat dengan kehidupan manusia. Selain manfaatnya yang menguntungkan, bahan aktif juga menjadi sumber racun yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Keracunan pestisida berpengaruh terhadap kerja organ dan sistem organ manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya.